Ayo cepat! Ampun, Gusti. Sana. Baik, Gusti. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Gusti Prabu. Siapa yang tidak kenal Daneswara? Perempuan itu memang pandai sekali memikat hati lelaki. Benar. Menurut laporan para dayang, Dewi Daneswara memang selalu menggoda Gusti Prabu dengan kerlingan mata. Setiap Pangeran Danurweda mengajaknya menghadap. Memang agak aneh. Seorang ayah tega merebut anak kandungnya sendiri. Sejak kejadian itu, Gusti Danurweda seperti tidak punya lagi semangat untuk hidup. Dia jarang di istana. Lebih sering berkelana tanpa tujuan. Ampun, Gusti. Bagaimana? Hamba diusir, Gusti. Kelihatannya Gusti Prabu tidak mau diganggu. Beliau sedang bersama Gusti Dewi Daneswara. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Sementara Giriwara semakin membabi buta kepada rakyat. Dia memeras rakyat dengan memajaki hasil panen lebih dari yang sebelumnya. Senopati, Dewi Daneswara yang mempengaruhi Gusti Prabu untuk mengangkat Giriwara, kakak kandungnya itu sebagai Mahamentri, hingga sang Prabu memecat Kakang Rasapala. Benar-benar tidak masuk akal. Sudah banyak rakyat kita yang meninggalkan negeri ini ke negeri tetangga. Karena tidak tahan diperas oleh orang-orang Giriwara. Apakah Dinda benar-benar bisa melupakan Danurweda, putraku? Gusti Prabu, sejak malam pertama hamba melayani Paduka, Kakang Danurweda sudah hilang dari ingatan hamba. Gusti Prabu benar-benar remaja kalau sudah di dalam bilik. Perempuan lacur itu benar-benar sudah berhasil memelet Gusti Prabu. Selir-selir yang lain sudah dianggap seperti sampah. Bahkan aku sendiri tidak pernah disentuh. Disapa pun tidak. Maaf, Gusti Dewi. Mungkin Dewi Daneswara memang punya dukun yang manjur, Gusti Dewi. Iya, Gusti. Apa? Aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu siapa dia. Perempuan binal yang tidak pernah tahu arti kesetiaan. Kamu Nyai Wungu dan Nyai Ijo. Baik, Gusti. Kutugaskan untuk memata-matai apa saja yang dilakukan perempuan itu. Baik, Gusti.
Giriwara, apa-apaan ini semua? Mereka berani menentang peraturan dan mempengaruhi orang lain untuk ikut menentang aturan yang sudah disepakati. Menentang siapa? Aturan yang mana? Selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Selama ini kami mengayomi rakyat, bukan menyiksa. Senopati, ini cara kami untuk mendidik rakyat, supaya mereka mengerti arti kewajibannya sebagai rakyat. Mendidik rakyat. Pantas ribuan rakyat Kalinggapura yang sudah terdidik mengungsi ke negeri lain. Mereka merasa tertekan. Hidup di negerinya sendiri. Lalu kau mau apa? Kurang ajar. Giriwara, jangan lari kamu. Saya bisa merasakan apa yang pangeran rasakan. Meskipun saya seorang wanita. Menurut saya yang pertama kali yang harus disingkirkan adalah bekas istri tuan. Sebab yang menguasai negeri Kalinggapura saat ini sebenarnya adalah bekas istri tuan sendiri. Saya dengar pengaruh Daneswara sangat luar biasa. Bahkan dia mampu mempengaruhi ayahanda pangeran sendiri untuk mengangkat kakak kandungnya sebagai Mahamentri. Saya benar-benar berada dalam keadaan yang serba sulit. Pada satu sisi, saya tidak mau memerangi negeri saya sendiri. Tapi pada sisi lain, saya merasa tidak tega karena rakyat saya diperlakukan sewenang-wenang oleh Mahamentri. Bahkan, mereka terpaksa mengungsi ke negeri-negeri lain. Bahkan, ada yang sampai ke Malawapati. Nah, pangeran harus memiliki sikap yang tegas. Terus terang, saya bisa membantu kalau pangeran mempunyai sikap yang jelas. Kalau memang pangeran mau merebut kekuasaan di negeri Kalinggapura, saya mau membantu. Tapi, kalau pangeran ragu, silahkan cari padepokan lain. Memang agak sulit bagi pangeran. Bagaimanapun kita pasti akan berhadapan dengan ayahanda tuan, Prabu Darmasunu. Tapi pangeran juga harus ingat bahwa meluruskan orang tua yang keblinger dan menolong rakyat yang menderita adalah sebuah keharusan. Iya, Nyai benar. Yang penting bagi saya sekarang adalah ketentraman hati rakyat yang saat ini benar-benar hancur oleh kesewenang-wenangan kakak kandung Daneswara. Bagus. Itu baru sikap pemimpin yang sebenarnya. Kalinggapura itu sebuah negeri yang makmur. Mana mungkin rakyatnya sampai mengungsi kemari. Kita juga tidak pernah mendengar ada kerusuhan di negeri itu. Hamba dengar dari beberapa orang pengungsi yang ditampung oleh para bekel. Prabu Darmasunu sekarang ini sudah menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada para rakyat menteri. Sementara itu, banyak peraturan baru yang dibuat oleh Mahamentri yang masih kakak kandung dari selir mudanya itu, yang sangat merugikan rakyat, sehingga mereka merasa sangat tertekan. Sebaiknya, sementara waktu kita tampung dulu mereka di sini. Kita tidak perlu ikut campur urusan negeri orang.
kecuali kalau mereka mengganggu kita. Lalu, bagaimana rencana Gusti Prabu sendiri? Dinda Sekarwangi mencemaskan keselamatan Galuh Parwati. Terus terang, saya juga ikut bersalah karena menitipkan Nila Saroya di Sugalu. Dialah yang membuat huru-hara di perguruan kita. Dan bukan hanya keluarga Kakang Mahasyura yang jadi berantakan, tapi seluruh perguruan. Bahkan Nila Saroya juga telah mencuri kitab pusaka perguruan Sugalu. Jadi, rencana Gusti Prabu mau mencari Nila Saroya? Juga sekalian mencari Galuh. Dinda. Kakang, saya sudah memperingatkan Kakang bahwa apa yang Kakang lakukan sudah sering dikeluhkan oleh para petinggi Linggapura. Tapi masih tetap saja nekat, serakah. Kakang tahu, laporan bahwa banyak rakyat Linggapura yang mengungsi ke negeri lain sudah sampai pada Gusti Prabu. Selama ini tidak pernah ada apa-apa. Senopati Manaprabakara yang memanas-manasi para raki dan narpati. Dinda, kau harus bisa mempengaruhi Gusti Prabu untuk menyingkirkan Senopati. Apa Kakang sudah gila? Menak Prabakara itu putra angkat Gusti Prabu. Beliau sendiri jauh lebih percaya kepada Prabakara daripada putranya sendiri, bekas suami Dinda, Pangeran Danurweda. Tapi, tolonglah Dinda. Saya masih menyukai kedudukan ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Gusti, kalau perbuatan itu tidak segera Gusti tindak, hamba takut semua rakyat Kalinggapura akan pindah ke negeri lain. Gusti, Jangan berlebihan, Prabakara. Kamu kalau menghadapi masalah selalu dilebih-lebihkan. Baik, nanti Giriwara akan kutegur. Untuk sementara, Giriwara kularang melakukan tindakan yang mewakili diriku. Hamba hanya menyampaikan yang sebenarnya, Gusti. Karena hamba tidak mau negeri ini menjadi salah urus. Ya. Aku percaya padamu.
Ada apa? Maaf Tuan, hamba diperintah Gusti Prabu untuk menyampaikan perintah. Nanti malam Tuan Senopati diundang Gusti Prabu untuk minum arak bersama di dalam keprabon. Baik, saya pasti datang. Ayo minum terus. Gusti, hamba mohon izin. Kamu sudah mengantuk, Dewiku. Tidurlah. Nanti aku menyusul, ya. Ternyata rembulan terlalu dekat dengan bumi, sehingga dia sering sekali datang. Tidurlah. Kakang akan berdiri di sini terus sampai pagi?
Prabu harus kuberitahu. Gusti. Ampun, Gusti. Ada apa, Tirus? Benar, Gusti Prabu. Hamba rela dihukum picis kalau hamba berani berbohong. Prajurit! Apakah Kakang selalu kebingungan begitu setiap menghadapi musuh? Menghadapi ratusan prajurit musuh yang mengepung, secuil pun saya tidak pernah gentar, Dewi. Kenapa Kakang belingsatan begitu? Tenang, Kakang. Hanya dengan pikiran tenang, segala persoalan bisa diselesaikan. Ternyata menghadapi dosa jauh lebih menakutkan. Kalau kakak Dewi Giriwara masih terus melakukan perbuatan buruk itu, terpaksa saya akan bertindak dengan keras. Selama ini, saya masih menghargai Nyai Dewi, dan terus terang, saya tidak mau mengganggu kasih sayang Gusti Prabu kepada Nyai Dewi. Saya sudah berkali-kali mengingatkan Kakang Giriwara, tapi masih saja begitu. Tapi dia sudah berjanji akan memperbaiki kelakuannya. Senopati, saya akan mendapatkan kutukan. Saya akan mendapat kutukan dari leluhur saya kalau sampai Kakang Giriwara dihukum Gusti Prabu. Seolah-olah sebagai saudara saya tidak memiliki rasa untuk membela. Padahal saya sendiri tidak senang melihat tingkah laku kakak saya. Daneswara. Kanda. Ampun Gusti Prabu. Kanda. Aku mengerti perasaanmu. Sangat mengerti. Terima kasih, Kanda. Ampun Gusti Prabu. Hamba telah lancang berani memasuki bilik Gusti Dewi. Ada persoalan yang sungguh-sungguh pelik. Masalah Mahamentri Giriwara. Hamba benar-benar merasa tidak enak kepada Gusti Dewi. Maksud hamba, Aku sudah tahu. Aku hargai kebijakanmu. Aku juga kagum pada pengorbanan Daneswara kepada kakaknya. Terima kasih, Kanda. Aku suka. Aku suka dengan kejujuran kalian. Prajurit, tangkap si Cumbita Dewi dan dayangnya. Gusti Prabu, kenapa dengan Kakang Bawa Cumbita? Dia telah menebar fitnah di istanaku. Kenapa harus ditangkap? Kasihan, Gusti. Dia patut mendapat hukuman untuk mulutnya yang berbisa ular. Siapa sampean? Saya pesuruh Pangeran Danurweda. Ada laporan penting yang harus saya sampaikan. Bagaimana, Daliman? Ada berita yang agak mengejutkan. Senopati Menak Prabakara diangkat sebagai adipati di Kadipaten Karangtal. Keputusan Ayahanda Prabu semakin ngawur. Selama ini kekuatan Kalinggapura hanya bertumbuh pada kekuatan dan ketegasan Senopati Prabakara. Pangeran, ini mungkin siasat Daneswara.
Dia sengaja menyingkirkan semua kekuatan di negeri Kalinggapura untuk sebuah perebutan tahta. Daliman, apa ada berita lain? Ada, Pangeran. Dalam pekan ini, Gusti Prabu akan melakukan perburuan di Grogolan. Ini kesempatan yang sangat baik, Pangeran. Kita bisa menyusupkan orang kita ke dalam istana. Tapi apa mungkin pimpinan Bayangkari Raja sangat teliti dalam memeriksa pasukan dan juga abdi dalam pengikut raja? Tentu harus dengan siasat, Pangeran. Biasanya kalau berburu, Sang Prabu membawa istrinya. Ya, betul, Nyai. Biasanya seliri yang paling disayang pasti diajak. Saya yakin bekas istri saya pasti diajak. Bawakan hamba menjangan yang tanduknya paling panjang, Gusti Prabu. Kalau di hutan ini ada menjangan emas, pasti kubawakan untukmu itu. Tirus, kita jalan-jalan ke hutan dekat sini yuk. Kita cari jamur barat. Biasanya kalau musim hujan, banyak jamur barat yang tumbuh. Wah, dipepes enak sekali, Gusti Dewi. Apalagi sambalnya pedas. Rasanya enak sekali. Iya, cepat. Panggil 2 prajurit untuk mengawal kita. Baik, Gusti Dewi. Lastri, cepat siapkan pisau dan keranjang. Ayo cepat. Baik. Banyak sekali. Tirus, kita tinggalkan mereka. Ayo. Iya, Gusti. Dari suara. Dia mau mencuri hamba, Gusti Prabu.
Tunggu dulu, Nyisana. Siapa kalian? Maaf. Kalian berhak mendapatkan penghargaan. Karena kalian telah menyelamatkan Putri Kedaton. Iya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau kalian tidak menolongku dari sergapan bajingan itu. Kami berdua hanya kebetulan lewat, Gusti. Oh, di mana rumah kalian? Hamba bernama Nila Saroya. Ini sepupu hamba bernama Puspa Sarira. Kami dari perguruan Halimun Petak. Oh, pantas. Kalian pasti murid-murid utama dari perguruan itu. Kebetulan hamba adalah pimpinan padepokan Halimun Petak di lereng Dieng Utara, Gusti Prabu. Oh, dan dia pasti murid utamamu. Benar, Gusti. Gusti Prabu, hamba akan merasa tentram kalau mereka mau menjadi pengawal hamba. Oh, kenapa tidak? Ini adalah satu tawaran kehormatan buat kalian. Saya harap tidak ada alasan dari kalian untuk menolak kebaikan ini. Ampunkan kami, Gusti Prabu. Sungguh tawaran ini merupakan anugerah yang terlampau besar buat kami. Tapi kami punya kewajiban untuk tetap memelihara padepokan kami. Oh, iya. Aku mengerti soal itu. Tapi muridmu kan bisa. Siapa namanya tadi? Puspa Sarira, Gusti Prabu. Puspa Sarira. Kalau begitu kau saja yang menjadi pengawal Daneswara, istriku. Dengan sendirinya nanti, gurumu akan lebih sering datang ke Kalinggapura. Bagaimana? Tentu, Gusti Prabu. Hamba akan sering mengunjungi Kalinggapura. Dan perguruan hamba selalu siap membantu negeri Kalinggapura semampu kami. Itu lebih bagus lagi. Terimalah tusuk konde emas ini sebagai kenang-kenangan dari saya, juga sebagai rasa terima kasih saya. Terima kasih, Gusti Dewi. Oh iya, Puspa Sarira, saya pikir kamu tidak perlu kembali ke Halimun Petak. Tapi hamba belum membawa pakaian, Gusti Dewi. Kamu tidak usah khawatir akan kekurangan pakaian di Kalinggapura, Puspa. Saya sangat senang pada sikap dan sopan santunmu. Di ujung jalan ini, Kisanak akan ketemu pertigaan. Kisanak ikuti saja jalan setapak ke kanan. Nanti akan ada sungai berbatu. Kisanak menyeberang. Hutan di seberang sungai itu sudah masuk dalam kawasan Goa Lawa. Dan di sanalah para sesepuh Halimun Petak menetap. Terima kasih Kisanak. Dan ini buat Kisanak. Bagus. Kembalilah ke tempatmu. Ada apa, Bang? Maaf, Kakang. Ada seorang pendekar menuju kemari. Dari padepokan mana dia? Tidak jelas, Kakang. Yang pasti, dia bukan murid Nila Saroya. Apa?
Terimalah salam hormat kami, pendekar. Apakah saya sedang berhadapan dengan sesepuh Halimun Petak? Perguruan Halimun Petak sudah sirna. Tapi pendekar dan adat istiadat perguruan, kebetulan kami yang meneruskan. Kalau boleh tahu, siapakah Kisanak? Saya pengelana dari Malwapati. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada para tetunggul Halimun Petak. Nila Saroya merebut kepemimpinan Halimun Petak setelah mengalahkan saya dengan jurus-jurus yang sama sekali bukan milik perguruan ayahandanya sendiri. Maka dengan terpaksa, tongkat kayu cendana saya serahkan kepadanya sebagai lambang kepemimpinan perguruan kami. Silahkan. Dia telah mencuri kitab pusaka Padepokan Sugalu. Setelah mengkhianati sahabat saya, Empu Masyura yang telah menyembuhkan sakit ingatan yang dideritanya. Sakit ingatan? Dia mengalami kekalahan dalam pertarungan melawan Sudamani, yang menyebabkan 12 saudara seperguruannya tewas. Dan dia sendiri diperkosa oleh pendekar biadab itu. Bagaimana pendekar bisa tahu? Saya sendiri yang menolong Nila Saroya. Dalam keadaan luka parah, saya bawa dia ke Sugalu, dan Empu Masyura bersedia mengobatinya. Tapi ternyata segalanya berakhir dengan sangat buruk. Empu Masyura telah terpikat oleh kecantikan Saroya, lalu mengawininya. Sementara istri beliau Dewi Sintawati ditelantarkan, bahkan difitnah dan dibuang ke sebuah pulau. Pendekar, bagaimana dengan Empu Masyura? Semula dia sangat bahagia, apalagi Saroya mengandung, lebih-lebih setelah melahirkan. Karena mengira anak lelaki yang lahir itu adalah putranya, padahal ternyata anak itu adalah titisan Sudamani. Waktu memperkosa dia. Selanjutnya waktu Empu Masyura melakukan semedi di luar padepokan, Nila Saroya melarikan diri bersama adik tiri Empu Masyura sesudah dia mencuri kitab pusaka Sugalu. Kisanak mau menghukum Saroya? Saya merasa berdosa kepada Empu Masyura, karena sayalah yang membawa perempuan itu untuk diobati di sana. Itu hak Kisanak sepenuhnya, karena antara kami sudah tidak ada hubungan lagi. Dan persoalan yang menyangkut Kisanak ataupun perguruan Sugalu tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan Halimun Petak yang asli. Dan kamilah penerus dari perguruan itu. Terima kasih Kisanak. Berhenti. Siapa yang mengizinkan Kisanak masuk? Seorang pengelana tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk memasuki daerah manapun. Aku ingin ketemu Nila Saroya. Ada urusan apa? Apa di perguruan ini? Biasa seorang murid mau tahu urusan gurunya. Cepat sampaikan. Aku datang. Namaku Angling Dharma. Darpasura. Bagaimana nikmatnya menjadi seorang pengkhianat? Tutup mulutmu, Angling Dharma. Di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama di Sugalu, aku hanyalah bayangan Kakang Mahasura. Itu sifat sirik dan licik. Kurang ajar!
Selamat datang Sang Prabu. Saya bangga, seorang Raja Agung Malwapati bersedia mengunjungi padepokan kami. Kembalikan semua pusaka yang kamu curi dari Sugalu, Saroya. Kamu benar-benar manusia yang tidak tahu budi. Jangan bicara soal budi, tuanku. Saya berhak mendapatkan sesuatu karena saya melakukan sesuatu. Tuan pikir, siapa yang sudi meladeni lelaki tua macam Mahasyura? Kalau saya tidak menghendaki imbalan yang cukup. Tuanku, saya telah melahirkan anak laki-laki. Itu bukan anak Kakang Mahasyura. Dia titisan Sudamani yang telah memperkosa kamu. Kurang ajar. Bertarunglah secara jantan, Angling Dharma. Apa yang kulakukan adalah bagian dari ilmu bertarung. Sebagaimana kamu menggunakan ilmu Dasyendriya yang mampu mencuri semua ilmu lawan. Kenapa aku tidak mempelajari ilmu alih rupa? Maaf Tuan, saya bukan warga Halimun Petak. Siapa kamu? Saya Pangeran Danurweda dari Kalinggapura. Oh, kebetulan. Beberapa bulan ini, rakyat Kalinggapura banyak sekali yang mengungsi ke Malwapati. Sebenarnya apa yang terjadi di negerimu? Ya, itulah yang membuat saya meminta bantuan Nila Saroya. Negeri saya sedang dicengkram oleh manusia-manusia rakus yang sangat jahat kepada rakyat kecil dan para pedagang. Kamu... Kedudukan saya sebagai putra mahkota Kalinggapura disingkirkan oleh selir Ayahanda Prabu yang mampu mengendalikan kebijakan Ayahanda, termasuk mengusir saya dan mengangkat Nayaka yang berhati busuk dan serakah. Kamu telah melakukan langkah yang keliru. Nila Saroya lebih biadab daripada selir ayahmu. Orang yang dengan tanpa beban secuil pun tega menghancurkan perguruan orang tuanya sendiri. Orang yang dengan tanpa perasaan telah tega mencuri kitab perguruan dari orang yang telah menolongnya. Aku akan membantumu. Terima kasih. Lalu harus bagaimana lagi, Kakang? Kalau Dinda Dewi tidak segera menghancurkan kekuatan Senopati Prabakara, saya yakin tempat Nyai sebagai selir yang kaya raya, umurnya tinggal hitungan hari saja. Apa maksud Kakang? Kita jangan terlalu banyak cari penyakit.
Prabakara akan mencari Pangeran Danurveda. Kemudian mereka akan memberontak, menyerang Kalinggapura. Dinda tidak pernah berpikir, di mana putra raja, bekas suami Dinda itu sekarang berada. Apa tidak mungkin mereka akan berkomplot dengan Prabakara di Karangtal? Kakang yang menyuruh saya menyingkirkan Prabakara dari Kalinggapura. Maksud Kakang dulu adalah membinasakan Prabakara. Itu semua tidak mungkin saya lakukan, Kakang, selama Gusti Prabu masih hidup. Beliau lebih menyayangi Prabakara daripada putranya sendiri. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Hancurkan Prabakara sebelum terlalu kuat. Caranya, Dinda pasti jauh lebih pandai dari saya. Saya tahu hubungan Dinda dengan bekas senopati itu. Tirus, Kakang. Jangan permalukan saya. Sekarang, apa rencana Kakang? Rencananya... Gusti, sudah lama Gusti Prabu tidak pernah lagi berburu. Dinda sudah kangen sekali suasana hutan lebat. Kesunyian selalu menimbulkan gairah untuk bercumbu mesra dengan Gusti. Iya, saat ini memang lagi musim kijang bunting. Aku adalah orang yang paling beruntung, Danis. Mendapatkan warisan negeri yang makmur, mendapatkan istri yang cantik dan menggairahkan. Kau tahu apa arti gairah bagi seorang raja? Daya hidup. Gairah bisa membangkitkan semangat. Gairah juga bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jernih dan bijaksana. Setiap orang pasti akan iri kalau melihat seseorang sedang bergairah. Gusti, sudah lama Menak Prabakara tidak pernah menghadap Gusti. Dia sedang membenahi kadipatennya. Nanti kalau ada waktu, dia pasti menghadap. Apa tidak sebaiknya Adipati diajak ikut berburu? Sudah hadir semua. Duduk. Bondel. Saya, Gusti. Rambat. Gusti. Ponser. Gusti. Giwang. Gusti. Tugas kalian hanya melenyapkan Adipati Prabakara. Awasi terus dia sampai terpisah dengan Gusti Prabu di hutan Grogolan. Baru kalian bertindak. Gusti Prabu, kuda sudah siap. Seorang adipati juga harus membiasakan diri berburu. Kau sudah menjadi wong agung, Prabakara. Kesetiaan sebagai wong agung adalah memiliki kegemaran berburu. Perburuan akan mengasah pikiran kita agar bisa mengatur rakyat supaya tetap patuh. Hamba akan mempersembahkan kijang jantan yang paling besar dari hutan ini untuk Paduka.
Aku lebih menyukai kijang betina yang sedang hamil. Aku menyukai anak kijang betina yang masih dalam kandungan untuk campuran arak. Kau boleh coba ramuan dari negeri Cina itu. Prabakara. Seperti halnya seorang prabu. Seorang adipati pun harus perkasa di hadapan istri-istrinya. Kakang tidak kangen padaku? Ayo cepat. Siapa yang menyuruh kalian? Apa perlu tahu? Kalau sebentar lagi kamu akan tewas. Kalian orangnya Giriwara. Jangan banyak mulut. Terima kasih, Tuan. Berterima kasihlah kepada Pangeran Danurweda. Pangeran Danurweda? Apa kabar, Kakang Prabakara? Kok cepat pulang, Kakang Adipati? Kamu tidak kaget aku pulang dengan selamat, Daneswara? Apa maksudmu, Kakang?
4 pendekar yang kamu kirimkan untuk membunuh saya telah gagal. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa maksud Kakang? Salah kalau kamu berpikir bahwa saya begitu bodoh. Sejak saya menjadi senopati, tidak pernah Baginda Prabu mengajak saya berburu, sehingga saya sudah curiga bahwa perburuan ini dibebani oleh sebuah rencana. Semula saya hanya menduga-duga saja, tapi ternyata kecurigaan saya terbukti. Tunggu dulu. Mau kemana kamu? Prajurit, tangkap dia! Ampun Gusti, pendekar itu luar biasa sakti Gusti. Dia mampu menirukan hampir semua jurus kami, bahkan lebih sempurna. Bondel dan poser dengan mudah dilumpuhkan, Gusti. Iya, betul. Gombal semua. Ngakunya pendekar Linui. Melawan Prabakara saja tidak becus. Gusti, yang mengalahkan kami bukan Prabakara Gusti, tapi seorang pendekar lain, entah siapa dia. Dan tolong, jangan terlalu melecehkan kami, sebab dalam pertarungan menang kalahkan itu hal biasa Gusti. Kali ini kebetulan orang yang membela Gusti dikalahkan. Selama ini belum pernah, bukan? Ah! Apa kalian tahu apa yang terjadi dengan adikku? Kalau sampai mereka mencium rencana kita. Apa kalian jamin Bondel atau poser tidak akan ngoceh? Kalau ditekan Prabakara, Gusti Prabu akan murka. Bisa jadi Daneswara ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian aku. Itu artinya nyawa kalian juga terancam. Kalian sudah terkepung. Lebih baik menyerah. Kami akan menangkap Giriwara. Kalian dengar itu? Ayo, tunggu apa lagi? Itu Prabakara. Bunuh dia. Upah kalian akan tunaikan 10 kali lipat. Ayo! Cari jalan lain.
sana. Yang tawanan di sebelah sana. Ampun Gusti, Giriwara melarikan diri lewat pintu rahasia. Apa? Perintahkan 3 orang untuk melacak dia. Baik Gusti. Danurweda berusaha untuk menghancurkan aku. Anak keparat. Rupanya dia dendam karena istrinya lebih memilih aku. Mestinya dia tahu bahwa alam adalah guru yang paling jujur. Bunga mana yang bisa memaksa kumbang untuk mendatanginya? Kecuali dia mempunyai daya pikat. Dan Daneswara dengan sukarela datang kepadaku, memintaku untuk mencumbuinya. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Kakang Prabu tidak bersalah. Tapi Adi Danurweda juga tidak bersalah. Perempuan itu yang tidak benar. Nilai seorang istri adalah kesetiaannya kepada sang suami. Dia telah mengkhianati suaminya, Pangeran Danurweda. Tidak ada perempuan yang mau dengan lelaki lemah. Dan kau sendiri pasti tahu itu. Sebagai lelaki, Danurweda terlalu lemah. Baik di dalam kamar maupun di luar kamar. Itu artinya Tuan tetap menganggap bahwa Daneswara tidak salah. Jelas. Buktinya, setelah hidup bersamaku, dia begitu setia. Dan kalau aku mau menuruti kehendaknya, aku tidak akan pernah keluar dari Tilemsari. Karena setiap saat, dia ingin selalu kupeluk. Ada sebuah pertanyaan yang Tuan harus jawab. Dengan pikiran yang jernih dan jujur. Apa sebenarnya maksudmu, Tuan Angling Dharma? Mana yang lebih Tuan pilih? Laporan jujur atau laporan kebohongan, tapi sangat menyenangkan di telinga Tuan? Jelas, yang jujur. Bagus. Selama ini Tuan hanya mendapatkan semua kebohongan. Kepura-puraan. Dia hanya pura-pura puas, pura-pura cinta, pura-pura setia kepada Tuan. Padahal di belakang Tuan dia melakukan perselingkuhan dengan Adipati Prabakara. Bohong! Fitnah! Kau sengaja mau menghancurkan aku, Angling Dharma. Dia juga melakukan perselingkuhan dengan seorang lelaki yang menyamar sebagai dayangnya. Kau...